This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Ukir abadi sebagai kenangan yang telah indah. Takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang telah indah. Darimu ku temukan hidupku, bagiku. Siap membantu sesama, satunya kata dengan kekuatan, erat melengkapi dada. Oh datang Kamtibmas, kelompok masyarakat sadar Kamtibmas. Oh datang Kamtibmas, berjaya di darat di udara. Kamtibmas bertebar di mana-mana, memantau keamanan terbilang demi kemajuan bangsa. Bermitra dengan Polri tercinta, siap membantu sesama, satunya kata dengan kekuatan, berat melengkar di dada. Kelompok masyarakat sadar Kamtibmas, berjaya di darat di udara. Kemudian ada yang pakai bag, ada yang tidak. Ada yang pakai dasi, ibu ini cantik sekali pakai dasi, tapi ada juga ibu-ibunya yang tidak pakai dasi. Nah ini mungkin perlu dibahas, ini kecil-kecil seperti itu. Nah dari hal-hal yang kecil ini kemudian bisa melangkah membuat rencana kegiatan yang betul-betul bisa katakanlah nanti menjadi jembatan bagaimana idealnya kelompok sadar keamanan tertib masyarakat itu menjadi lembaga ataupun kegiatan kami selama 1 bulan, dan ini kegiatan kami selama 1 tahun.
Sehingga Bapak Ibu sekalian itu bisa dicapai melalui, jadi Merpati itu Bapak Ibu sekalian organisasinya kecil, tapi anggotanya banyak. Kemudian kelebihan dia, karena dia memegang HT ya, setiap ada kejadian dia pasti datang duluan. Karena dulu saya Kapolres itu HP saya sebar, ini nomor HP saya, kalau ada kejadian-kejadian tolong informasi. Kemudian antara ormas itu sebenarnya tidak perlu terjadi manakala Pokdar Kamtibmas betul-betul action, kemudian mampu melakukan kegiatan-kegiatan pendekatan bersama dengan anggota Polri, sehingga kontribusi daripada Pokdar Kamtibmas, namanya aja kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat, itu harusnya menjadi rumah besar daripada ormas-ormas yang ada itu, untuk bagaimana caranya bisa digandeng, kemudian bersama-sama menjaga ketertiban keamanan masyarakat, bukan malah akhirnya antar ormas berkelahi. Ujung-ujungnya apa setelah kita telisik? Ya ternyata tidak jauh-jauh dari namanya rezeki dan lain sebagainya. Mereka butuh eksistensi, mereka butuh pengakuan. Nah, makanya ini harus nantinya bisa dijadikan ladang daripada kegiatan Bapak Ibu sekalian dalam membina ataupun mungkin mengajak serta para ormas-ormas itu untuk bersama-sama, ayo sama-sama kita jaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekarang kondisi masyarakat ini sekarang katakanlah lagi mulai bangkit Bapak Ibu sekalian. Setelah kita kemarin hampir 2 tahun didera dengan pandemi Covid, kemudian juga banyak mungkin saudara-saudara kita, detolan kita yang meninggal, sekarang sudah mulai bangkit. Dulu Bapak Ibu sekalian, tingkat konfirmasi aktif di Polda Jawa Tengah atau Provinsi Jawa Tengah itu mungkin udah sampai hampir menyampai waktu puncak-puncaknya ini, yang di Kudus dulu itu mungkin hampir 5.000 bahkan 10.000. Sekarang konfirmasi aktif hanya berkisar 50 sampai tinggi-tingginya 80 setiap harinya. Berarti kan sudah mulai ada penurunan. Sesuai dengan tema yang tadi diangkat, bahwasanya dalam rangka pandemi Covid ini kita juga sama-sama memikirkan pasca pandemi ini, yang tidak kalah pentingnya nanti peran serta dari Bapak Ibu sekalian, selain daripada menjadi rumah besar kelompok-kelompok organisasi, bisa dicapai melalui mungkin pencurian, kemudian kasus-kasus perampokan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sendiri umek masalah itu saja, ya kan? Setelah selesai, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Dirmas Polda Jawa Tengah yang telah berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Mau nyabut itu tak buat TTR. Polres yang belum mengukuhkan dan melantik di jajaran Polda Jawa Tengah, nah itu tak tadi contoh-contoh, kayaknya kurang pas. Tapi kalau saya tunggu-tunggu, mundur-mundur, nggak jadi. Purbalingga sudah action. Ya, rekan-rekan Kanit Polmas koordinasi dengan ini, sekarang ada Kanit di Polsek itu Kanit Babin. Itu kan sudah ada buku pinternya Babin, warnanya merah. Suruh baca itu sehingga apa yang disampaikan dari Purbalingga tidak terjadi. Ya, karena mohon maaf, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu dalam konteks gampang, tapi dalam pelaksanaannya memang susah. Tolak bila ilmi faridatun muslim wal muslimat gampang teksnya, tapi untuk belajar ini memang susah. Ya, makanya Purbalingga udah action begitu banyak kita kecamatan, laporan situasi Kamtibmas kepada ketua ada, tapi belum legal, yang belum sah. Makanya saya ini kesepakatan rekan-rekan yang belum dilantik tadi. Dari pengurus tadi berapa Pak yang sudah dilantik? Ada berapa itu jumlahnya? Jadi Bapak Ibu mulai sekarang sudah harus memahami apa tujuan sebenarnya adanya ormas yang mau didirikan itu. Jadi semua itu untuk NKRI yang tujuannya membangun, membangun yang sesuai dengan Pancasila. Untuk mendapatkan hibah itu bagaimana? Biar semua mungkin teman-teman juga yang ada di Pesot bisa saling koordinasi sama Kesbangpol di daerah masing-masing, supaya syarat itu
bisa segera diajukan yang sudah dikukuhkan oleh Polres. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yayasan, atau kalau Ibu tadi bahwa di Jawa Tengah tidak ada organisasi yang sifatnya bernada keras atau anarkis tadi. Tetapi kalau tidak ada, nampaknya ya kurang begitu percaya. Nyuwun sewu seperti saya dari Karanganyar. Terkait apa yang disampaikan dalam uraian tadi, ada beberapa yang saya tanyakan. Pertama, data ormas yang ada di Karanganyar yang tertera di provinsi ada 3. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, apakah perlu bila ormas itu sudah didaftar di kabupaten, perlu daftar ke provinsi juga? Yang kedua, kalau memang perlu atau mungkin dirasa akan lebih mantap, kira-kira persyaratan apa yang harus dipakai untuk daftar di tingkat provinsi supaya keberadaannya lebih mantap? Demikian 2 hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada ormas yang belum berbadan hukum. Ormas yang belum berbadan hukum itu bisa struktur berjenjang. Seperti jenengan ini ada DPW, ada DPD ya, oke? Ada DPD itu di provinsi, DPW itu mungkin di tingkat kabupaten kota, DPC itu di kecamatan. Biasanya seperti itu. Jadi itu namanya berjenjang maupun yang tidak berjenjang. Ada ormas yang memang di Semarang cuma 1 tok. Itu ormas itu berdiri, itu ada juga. Dan itu nanti kalau menginginkan ada legalitas, itu kita daftarkan di Kementerian Dalam Negeri. Jadi monggo, non sewu Bapak Ibu yang di kabupaten kota tidak perlu ke provinsi. Bapak Ibu cukup di kabupaten kota, nanti mereka akan next Mas, ini ada lagi Mas. Tidak perlu tindak ke provinsi. Nanti yang provinsi urusannya dengan provinsi. Yang kabupaten kota nanti urusannya dengan kabupaten, kesbang kabupaten kota. Okay? Setiap kabupaten kota, 35 kabupaten kota itu ada kesbangnya, Kesatuan Bangsa. Okay? Itu monggo daftar di sana. Gitu. Untuk yang kita yang mau mendaftar, ormas yang mendaftar di kita itu kita teliti kelengkapannya. Jadi untuk kelengkapannya itu harus ada pengurus, ya, ada ADART, ada legalitas yang lain. Nanti kita ada daftarnya, monggo kalau membutuhkan nanti bisa kita share ya. Itu nanti kita klasifikasi. Seandainya nanti berkas-berkasnya kurang, kita kembalikan untuk diperbaiki. Kalau sudah kita klasifikasi, kemudian ormas itu akan kita yang sudah berbadan hukum, ormas yang sudah berbadan hukum, itu langsung kita memberikan surat keberadaan, ya. Kita catat keberadaannya. Manfaatnya apa? Kita catat keberadaannya. Kita bisa bersinergi, Bapak Ibu, ya. Kita mencatat keberadaannya, kita bersinergi. Selain itu juga untuk pembinaan dan pengawasan. Jadi seandainya ada sesuatu yang menyimpang, yang seperti ditanyakan tadi, kalau ada yang ormas radikal, itu tetap kita bina. Kita adakan pengawasan, oh ya ini radikal, oh tercatat, kita bina. Tapi selama ini kita belum menemukan ormas yang radikal di tempat kami, tercatat di tempat kami. Tapi seandainya ada, tetap kita adakan pembinaan untuk pengawasan juga, untuk setiap geraknya dan aktivitasnya, gitu. Terus yang tidak mempunyai Kemenkumham, tidak mempunyai SK Kemenkumham, kita nanti akan ajukan melalui Siolai, Bapak.
kita ajukan aplikasi, nanti monggo di tempat kami ada, nanti kita masukkan untuk dicatatkan di Kemenkumham. Jadi berbeda ya, berbeda perlakuan untuk mendapatkan hibah non sewu ini. Kita sekali lagi itu tidak yang di Kemenkumham, tapi tidak yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri, tapi harus ada SK Kemenkumham. Jadi untuk legalitasnya di situ. Itu next Mas. Apa sih manfaat pendaftaran ormas? Sudah ya tadi. Juga ormas diharapkan dapat memainkan peran dalam membangun kesadaran berpolitik masyarakat dan mendorong efektivitas pelayanan program pemerintah. Jadi untuk ormas-ormas nanti yang sudah terdaftar, biasanya kalau kita punya kegiatan atau ormas itu ingin berkegiatan, itu kita lihat dulu sudah terdaftar atau belum. Nanti kalau kita sudah terdaftar, seandainya mereka menginginkan kita sedikit memfasilitasi, kadang ada yang minta difasilitasi, kita sesuaikan dulu sesuai dengan tupoksi kita enggak, proposal yang mereka ajukan. Jadi kalau proposal mereka sesuai dengan tupoksi kita, kita akan memfasilitasi. Tapi kalau ternyata yang diajukan proposal itu tidak sesuai gitu, mungkin lebih sesuai lagi, kayak kemarin itu penanaman, mengajukan proposal tentang penanaman penghijauan, Bapak. Kita arahkan, kita berikan arahan. Oh ini berarti tupoksinya bukan di tempat kita, meskipun dia terdaftar di tempat kita, tapi kita ketika minta untuk, dan teman-teman masih banyak tugas yang lainnya. Oleh karenanya diwakili oleh 8 atau sekian yang hadir. Ya. Ini izin saya tadi sudah saya perkenalkan, tapi teman-teman tadi ada di luar. Ya, tapi yang jelas sudah pada kenal ya sebagian ya. Ini caranya biar mas. Saya bisa angkat tangan. Banyak yang nggak kenal kan? Yang kenal hanya sebagian. Artinya 99% banyak yang tidak kenal. Oleh karenanya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Lukman. Dalam hal ini saya sebagai Ketua Podar Kamtipmas. Dulu saya dipilih berdasarkan forum resmi di UTC bareng, itu teman saya. Namanya Mas Khairul Umam. Bisa berdiri. Setahun yang lalu di sini, di tengah pandemi, di mana negara sedang kondisinya luar biasa, jadi sangat tidak memungkinkan kalau kita ini kesana kemari tanpa adanya restu dan izin dari pembina. Nanti takut disalahkan, loh ki jare Podar menjadi PR-nya Polda untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi yang baik-baik. Lah kok ini marah-marahi kan gitu kan? Oleh karenanya mohon dengan segala hormat, mohon dimaafkan kalau dalam 1 tahun ini kita belum bisa berlari. Ibarat bayi tadi yang disampaikan oleh Bapak Kasubdit, kita baru bisa tengel-tengel. Artinya tengel-tengel itu ya berangkang iso, ya kan? Jadi dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf. Ini saya sampaikan di awal supaya nanti ketika saya menyampaikan tidak di demo. Lagi kok ketuanya kok nembe ketok lan diwae. Ini saya sampaikan di awal dulu sebagai mukadimah, ya. Oleh karenanya saya sangat berterima kasih mewakili teman-teman pengurus Jawa Tengah kepada Kasubdit Bin Polmas Ditbimas Polda Jateng. Beri aplaus yang meriah untuk beliau-beliau yang ada di jajaran Bimas. Jujur, kami tidak bisa apa-apa. Boro-boro menyelenggarakan di gedung mewah. Kantor sekretariatan saja kita juga harus, teman-teman sebanyak ini, kalau tidak dibantu oleh para pembina. Ya. Oleh karenanya, kita akan terus bersinergi melalui forum ini. Kita berkomitmen supaya ke depan Podar menjadi rumah besar pada negeri ini.
Saya terlahir di Rembang. Yang dari Rembang mana nih? Wah, ini Pak, yang dari Rembang itu ada calon ketua sektor Lasem, sekretaris dan bendaharanya. Jadi jenengan sudah tidak susah-susah membentuk sektornya. Sektornya sudah saya hadirkan. Kebetulan beliau di sini kepengen tahu, oh dari jajannya apa, sampai penasaran ongkos dewe turu hotel dewe. Ya, jenengan nanti bisa berkoordinasi, orangnya ada di sebelah jenengan. Bisa berdiri Mas yang dari pusat. Jadi tim Resmob yang datang, Inavis datang, kita bisa memberikan penjelasan. Maaf Pak, Mas yang tidak mau bersinergi dengan Pokdar Kamtibmas di lapangan, langsung laporkan saja kepada beliau. Ini langsung, jadi nggak boleh ada ide ngaling-ngaling. Karena apa? Babin Kamtibmas lah pembina kita di lapangan. Babin Kamtibmas lah yang akan mengerahkan segala potensi yang ada. Karena apa? Babin Kamtibmas memiliki segudang ilmu, sedangkan kita hanya segelintir manusia yang punya kepedulian tapi tanpa dibekali ilmu. Ini akan menjadi malapetaka. Nawa itu kita baik, ingin menolong. Di situ jelas ada perkosaan atau di situ jelas ada pembunuhan. Kita dengan gagahnya, perutnya juga luar biasa, keterbatasan lapangan pekerjaannya juga luar biasa. Oleh karenanya kita juga melakukan langkah-langkah untuk calon ketua, calon sekretaris dan calon bendahara. Kita jumpa dalam posisi namanya sudah menjadi panjang, Doktor. Amin. Pangestunipun. Nah, jelas. Oh izin, Bapak. Nomor telepon saya ini yang penting, silakan dicatat. Di sini ada 081 2271 9870. Silakan dicatat. Kita habis ini nanti bisa bikin grup WhatsApp, kita saling membantu. Bila mana nantinya kita koordinasi di lapangan, ada kendala, ada apa, kita bisa langsung komunikasi. Ya? Jadi jangan sampai ada anggapan ketuanya susah dicari, apalagi dihubungi. Ini langsung saya bagi nomor telepon saya, dan nanti bisa koordinasi dengan Mas Fandi. Mas Fandi ini sekretaris, bisa berdiri Mas Fandi. Nah ini Mas Fandi ini. Perutnya juga luar biasa, keterbatasan lapangan pekerjaannya juga luar biasa. Oleh karenanya kita juga melakukan langkah-langkah bersarangnya kejahatan. Tempat di mana sering terjadi transaksi narkoba, tempat di mana sering terjadi transaksi ini itu dan sebagainya. Kok terus kita diam saja? Apakah kita harus menunggu anak kita jadi korban? Halo, akankah kita menunggu saudara kita, tetangga kita, teman sahabat kita jadi korban keganasan bandar narkoba atau korban dari tindak kejahatan? Tentu saja tidak. Jadi kita hari ini kalau sampai ada ya cibiran miring, anggapan miring dari masyarakat, kalau sudah memakai rompi Pokdar Kamtibmas ada emblemnya Polda Jateng masih ragu-ragu untuk melakukan sebuah pergerakan atau tindakan konkret, amit sewu, berarti Anda sedang berada di ruangan yang salah. Saya katakan sekali lagi, kalau masih ragu-ragu bermitra dengan Polri dan masih ragu-ragu menggunakan atribut ini, amit sewu, ya, Anda berada di ruangan yang salah. Tapi kalau hari ini panjenengan semuanya bersepakat untuk bersatu padu membasmi tindak kejahatan, insya Allah Anda akan bersama-sama di pintu surga di yaumil kiamah. Amin. Karena apa? Di sini kita semuanya jelas nawa itu kita di awal khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini ya menjadi yaitu memberikan atau
istilah kalau orang bilang migunani, memberikan manfaat tetap sesama manusia pada manusia yang lainnya. Buat apa kita kaya, buat apa punya banyak titel, buat apa kita pandai dan sebagainya dan sebagainya. Tapi tidak migunani, amin sewu, lebih baik kita janganlah menjadi manusia di muka bumi ini. Saya bahasanya sudah ekstrim nih. Karena apa? Jujur, angka kejahatan di tengah pandemi bukan semakin turun, tapi naik kecenderungannya. Kenapa? Sebenarnya kalau kita mau berpikir, ini kita sedang diajak berpikir, muhasabah, diberikan cobaan pandemi seperti ini, biar kita ingat bahwasanya kematian itu tidak jauh, tetapi hanya sejengkal. Tinggal menanti aja di depan. Tapi kok pola tingkahnya masih karu-karuan. Di tengah pandemi masih ada banyak kegiatan yang ini, itu, dan sebagainya. Teman-teman sebanyak ini, kalau tidak dibantu oleh para pembina, ya. Oleh karenanya, kita akan terus bersinergi melalui forum ini. Kita berkomitmen supaya ke depan Pokdar menjadi rumah besar. Pertanyaan ini tidak boleh kita cuekin begitu saja. Tapi satu pertanyaan ini harus kita jawab dengan tegas, bahwasanya keamanan, ketertiban masyarakat, tugas tanggung jawab kita bersama. Setuju? Saya emosi kalau kita tahu tetangga kita dimaling orang, mata kita tutup, langkah kita hentikan. Coba dibayangkan, saya hari ini mengajak berpikir bersama. Akankah tetangga kita habis diperkosa orang, terus kita diam saja? Nuraninya kemana? Luar biasa, ini yang saya tunggu. Nuraninya kemana? Ya, karena saya sebagai pamungkas, saya harus memberikan supporting. Ini bekal kita di daerah. Katakan kepada semua orang yang di luar sana bahwa kita adalah Mitra Polri dan selalu akan memberikan kontribusi kepada negeri yang kita cintai ini. Kenapa Pokdar dibentuk? Salah satunya ini, ada egois, ada cuek, ada kuper, ada takut. Kondisi ini real, Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi kita tidak boleh apatis, kita tidak boleh diam saja. Mulai hari ini, ayolah kita peduli, kita punya hati nurani. Karena kondisi kejahatan ini adanya peluang. Kondisi kejahatan itu ada di mana saja. Kondisi kejahatan bisa kepada siapa saja. Pelaku semakin berani hanya gara-gara hal-hal yang bersifat sepele. Jaringan sekarang semakin kuat dengan adanya gadget yang canggih. Fasilitas luar biasa sekarang ini. Kalau sudah seperti ini, Pak Polisi jumlahnya tidak ada sampai 1:10. Saya tanya, Babin Kamtipmas di satu kabupaten, saya tunjuk salah satu saja, Kabupaten Semarang. Mana Kabupaten Semarang? Kira-kira Babin Kamtipmas satu Babin mengawaki atau membina berapa desa? 5 desa, Pak. 5 sampai 6 desa. Luar biasa, beri aplaus beliau. Bisa kebayang nggak? Satu Babin mengawaki 5 desa. Sangat tidak mungkin. Kalau jam 1 malam ditelepon ada gegeran, jam 2 pagi ada ributan, ini terus dan sebagainya. 5 desa, jaraknya luar biasa. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama, bersatu padu, bergandengan tangan, bergerak bersama. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk dicap, iki lho aku koncone polisi,
bukan untuk menjadi dilabel aku ki koncone polisi kowe apa, tidak boleh kata itu. Tetapi di sini kita bermitra dengan Polri dalam rangka untuk membangkitkan ekonomi dan kestabilan negeri ini. Setuju ya? Kalau kita di lapangan terus kita dianggap dalam tanda kutip iki SPG polisi, hati-hati. Mohon maaf Pak Kasubdit, saya agak mempelankan, takut diviralkan. Nah, selanjutnya salam perkenalan sudah selesai ya. Jadi kalau sampai di jalan kok sampai nggak paham, wah ini ketua ini kebangetan apa yang bagaimana ini. Nah, tolong kita saling mengingatkan di sini supaya bisa tambah pas seduluran. Ya. Nawa itu kita sama. Artinya ketika kita memasuki alam bawah sadar dan mau berkehendak dengan sukarela mendharma baktikan diri kita dan memakafkan waktu, tenaga dan pikiran kita untuk menjadi bagian daripada keluarga besar Podar Kamtipmas. Di sini tidak ada kata lain kecuali satu, liptigo amardotillah, hanya untuk mencari ridho Allah semata. Gak mungkin Pak Polisi mau gaji kita yang sebanyak ini. Oleh karenanya kita patut untuk menjadi penggerak disiplin Kamtipmas di masa yang akan datang. Dipanjenenganlah Indonesia ini menggantungkan harapan supaya Indonesia tetap kondusif, khususnya di Jawa Tengah. Iklimnya benar-benar terjaga kondisivitasnya sehingga investor banyak yang berdatangan ke Jawa Tengah. Kalau sudah banyak yang berdatangan ke Jawa Tengah, ekonominya bisa pulih kembali, lapangan kerja bisa terbuka luas, kemampuan untuk membeli juga luar biasa. Sepakat ya? Nah, ini supaya menjadi pemahaman. Bersarangnya kejahatan, tempat di mana sering terjadi transaksi narkoba, tempat di mana sering terjadi transaksi ini itu dan sebagainya. Kok terus kita diam saja? Apakah kita harus menunggu anak kita jadi korban? Halo, akankah kita menunggu saudara kita, tetangga kita, teman sahabat kita jadi korban keganasan bandar narkoba atau korban dari tindak kejahatan? Tentu saja tidak. Jadi kita hari ini kalau sampai ada ya cibiran miring, anggapan miring dari masyarakat, kalau sudah memakai rompi Podar Kamtipmas ada emblemnya Polda Jateng masih ragu-ragu untuk melakukan sebuah pergerakan atau tindakan konkret, amit sewu, berarti Anda sedang berada di ruangan yang salah. Saya katakan sekali lagi, kalau masih ragu-ragu bermitra dengan Polri dan masih ragu-ragu menggunakan atribut ini, amit sewu ya, Anda berada di ruangan yang salah. Tapi kalau hari ini panjenengan semuanya bersepakat untuk bersatu padu membasmi tindak kejahatan, insya Allah Anda akan bersama-sama di pintu surga di yaumil kiamah. Amin. Karena apa? Di sini kita semuanya jelas nawa itu kita di awal khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini ya menjadi yaitu memberikan, atau istilah kalau orang bilang migunani, memberikan manfaat tetap sesama manusia pada manusia yang lainnya. Buat apa kita kaya, buat apa punya banyak titel, buat apa kita pandai dan sebagainya dan sebagainya, tapi tidak migunani, amit sewu, lebih baik kita janganlah menjadi manusia di muka bumi ini. Saya bahasanya sudah ekstrim nih, karena apa? Jujur, angka kejahatan di tengah pandemi bukan semakin turun, tapi naik kecenderungannya. Kenapa? Sebenarnya kalau kita mau berpikir
Ini kita sedang diajak berpikir muhasabah, diberikan cobaan pandemi seperti ini, biar kita ingat bahwasanya kematian itu tidak jauh, tetapi hanya sejengkal. Tinggal menanti aja di depan. Tapi kok pola tingkahnya masih karu-karuan. Di tengah pandemi masih ada banyak kegiatan yang ini itu dan sebagainya. Siapa orang baik? Kalau kita orang yang baik-baik yang sudah hadir jauh-jauh dari berbagai daerah datang di ruangan ini, akankah kita akan berdiam saja? Akankah kita sampai kapan berdiam diri? Oleh karenanya, ayo bagi yang kita Jawa Tengah untuk sambang di daerah panjenengan masing-masing, setelah kegiatan ini tolong terimalah kami dengan senyuman, ajaklah kami ke daerah-daerah supaya kami bisa menyebarkan virus kebaikan ini kepada teman-teman dan saudara kita yang ada di wilayah itu, supaya bisa bergerak bersama, memiliki visi yang sama untuk mencintai negeri ini. Negeri yang luar biasa ini perlu uluran tangan dari panjenengan semuanya. Oleh karenanya, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir pada siang hari ini. Kami telah diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung lewat kegiatan pada siang hari ini. Untuk itu, jangan pernah bosan untuk terus jalin silaturahmi. Karena apa? Nantinya kita akan terus bersinergi dan menjadi bagian daripada keluarga besar Poddar Kamtibmas Polda Jateng. Mekaten ingkang saged kula aturaken bilih wonten klenta-klentungipun anggen kula matur dalem nyuwun agunging samudra pangarsami. Nuwun matur nuwun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di seluruh Indonesia, kita akan wawancara nih dengan Ibu Kesbangpol. Selamat siang Bu. Selamat siang. Dalam rangka apa ini Bu? Kami diundang untuk menjadi narasumber di kegiatan Poddar nggih. Nggih. Poddar. Nggih. Harapan panjenengan apa Bu dengan adanya Poddar Kamtibmas ini Bu? Harapan kami Poddar itu bisa bersinergi dalam kegiatan apapun dengan pemerintah. Seperti kami akhirnya ke depannya karena kita salah satu bidang itu tentang pembinaan ormas, jadi kami harapkan ke depannya kita bisa bersinergi. Materi apa pun nanti akan disampaikan? Materinya waduh panjang nih Pak. Enggak, intinya peran Kesbangpol. Selama ini peran Kesbangpol seperti apa yang masuk-masuk? Kita peran Kesbangpol terhadap Limas nggih. Kita itu untuk pendaftaran. Kita tidak pendaftaran langsung. Cuma kami itu mencatat ormas-ormas yang ada di Jawa Tengah. Kemudian kita juga memfasilitasi, andai kata ada ormas yang kita difasilitasi, kita juga memfasilitasi. Memfasilitasi jenis apapun? Jenis apapun yang diminta, maksudnya yang ada sinergi dengan kita, sesuai dengan situasi kita fasilitasi. Selama ini sinergi dengan apa terkait apa namanya juga tidak ada masuk-masuk radikal dan seterusnya itu juga kalau saat seperti itu kita sinergikan, kita ke pembinaan ormas kita sudah ada. Pembinaan ormas itu kita lihat dulu, itu sudah kita tidak dulu. Kita sudah sekarang pembinaan ya salah satunya kita ada fasilitas untuk dengan cara tidak serta-merta
apabila sudah terdaftar di kita mereka sesuai dengan ketentuan ketentuan di undang-undang Permendagri yang terakhir itu Permendagri nomor 56 tahun 2017 itu kan ada pengawasan. Tugas kita untuk mengawasi pengujian seperti itu. Kita mengundang dia untuk kita kita mengadakan komunikasi karena Permas itu kan harus mendukung pembangunan, harus membangun pembangunan berdasarkan Pancasila dan jadi kita kembalikan lagi supaya mereka mendukung seperti itu. Saya Bu Fikri di Kesbangpol. Saya di PLT di Kepala Bidang Kesehatan. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang. Setelah ikut peserta ini Pak ya, harapannya apa Pak? Harapannya dengan adanya pembinaan dari Dirbimas tadi kita bisa mengarahkan kepada masyarakat untuk masyarakat supaya kita tertib Kaptimas lah. Gitu ya. Supaya kita meningkatkan sinergi antara masyarakat dengan Polda Kaptimas dan dengan ada kegiatan nyata seperti mungkin adanya sosialisasi pada masyarakat tindak-tindak kejahatan apa yang perlu diantisipasi secara preventif atau secara koordinasi dengan baik. Oh gitu. Dan itu tujuan itu membuat ketenteraman masyarakat di lingkungan masing-masing, baik di tingkat RT, RW, maupun kelurahan. Jadi nantinya Pokdar Kaptimas akan dibentuk seluruh Jawa Tengah ya Pak? Betul sekali, soalnya kan selama ini sesuai sikap dari Kapolri yang tadi sudah diundangkan oleh Pak Dirbimas akan dibentuk ke tingkat-tingkat daerah masing-masing kabupaten kota dan kalau bisa juga nanti di tingkat-tingkat subsektor di masing-masing tingkat kelurahan atau kecamatan. Gitu. Terima kasih Pak Heru. Ya. Selamat mengikuti. Oke. Selamat siang. Ya. Siang Mbak. Ini baru istirahat ya Mbak ya? Baru kopi break Pak. Oh gitu. Setelah ini apa Pak? Apa Mbak acaranya? Acara inti. Oh gitu ya. Selamat mengikuti ya Mbak. Terima kasih. Siang Mbak. Siang Pak Untung. Baru istirahat ya Mbak? Iya Pak. Setelah ini apa Mbak? Ya ini mau lanjut giat untuk checklist Oh gitu. SK. Semoga sukses Mbak ya. Siap, terima kasih.